Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang evaluasi diri satuan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi diri. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, yakni untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya akan dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Adapun evaluasi diri sekolah maupun madrasah merupakan proses evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk melihat kinerja madrasah berdasarkan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan rencana kerja madrasah dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten maupun kota. Adapun tim pengembangan dalam evaluasi diri sekolah atau madrasah yaitu terdiri dari yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga wakil komite madrasah ataupun sekolah, dan yang terakhir wakil dari orang tua dan pengawas. Menurut Sisdiknas dijelaskan bahwa evaluasi dalam bidang pendidikan adalah dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proses pendidikan yang telah dilakukan. Kemudian, tujuan dari evaluasi diri sekolah. Yang pertama, tujuannya merupakan sebagai sarana untuk menilai pencapaian kinerja mutu pendidikan berdasarkan indikator yang telah ada. Yang kedua, untuk menyusun rencana dan menetapkan prioritas untuk perbaikan dan pengembangan madrasah berdasarkan informasi yang telah terkumpul. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai pencapaian kinerja madrasah melalui sistem manajemen baik tingkat kabupaten maupun kota, provinsi, dan nasional. Untuk dapat mengetahui secara pasti pencapaian, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program kegiatan, yaitu akan dicari dengan upaya perbaikan program di masa yang akan datang melalui penilaian evaluasi diri sekolah. Pembahasan berikutnya adalah evaluasi diri sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses pembelajaran, namun juga merupakan suatu tatanan sistem yang mengelola mutu pendidikan. Tentu bukan hal yang mudah bagi sekolah untuk mencapai suatu mutu pendidikan yang berkualitas. Perlu adanya manajemen yang baik dalam mengelola lembaga pendidikan tersebut. Sekolah akan masuk dalam kategori bermutu atau berkualitas ketika memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni tercantum dalam standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Selain perlu adanya manajemen yang baik dalam sekolah, faktor lain yang harus dilaksanakan adalah evaluasi diri sekolah. Proses EDS mengcover bagian pencapaian perumusan prioritas dan program perbaikan, menyediakan data untuk membuat keputusan dan membantu membangun budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Proses EDS diharapkan mampu membantu dalam pembangunan visi misi yang diinginkan stakeholder sekolah. Output proses EDS adalah laporan hasil evaluasi yang berisi deskripsi, analisis, dan refleksi tentang keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan dalam sekolah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi diri sekolah dalam membantu pengembangan mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengembangan mutu pendidikan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses EDS, yakni mengenai konsep sekolah. Setiap sekolah memiliki konsep yang berbeda-beda. Konsep dasar yang seharusnya digunakan dalam EDS adalah konsepnya harus dibuat dengan apa adanya, sesuai dengan keadaan sekolah agar mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki. Namun kenyataannya di lapangan, sekolah ingin terlihat bermutu dan juga nilainya bagus, kemudian membuat nilai EDS nampak baik agar penilaian untuk sekolah juga baik.
Hal ini yang menjadikan penyelewengan terhadap budaya mutu dan juga konsep awal dalam EDS. Faktor penghambat kedua adalah dalam pengisian instrumen EDS. EDS memiliki banyak instrumen sehingga akan menimbulkan kejenuhan dalam mengisi dan tak jarang menimbulkan perbedaan interpretasi. Faktor ketiga adalah masih terdapat sekolah yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur, baik dalam penggunaan teknologi dan informasi komunikasi, dan lambatnya jaringan internet di beberapa sekolah untuk mengunggah data EDS. Faktor penghambat keempat adalah sumber daya manusia. Terdapat beberapa sekolah yang kekurangan operator yang mengelola data EDS. Kurangnya SDM yang memahami secara penuh tentang SNP dan juga SPM. Faktor penghambat berikutnya adalah tentang administrasi. Administrasi di sini yaitu kurangnya panduan dalam pelaksanaan EDS serta pelatihan EDS belum optimal. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan EDS dalam menjamin mutu pendidikan di sekolah adalah penataan kelembagaan dengan manajemen yang efektif dan efisien. Kemudian, peningkatan kompetensi manajerial pemimpin pendidikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya adalah diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.